Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali malam hari ini di dalam acara Reset, Renungan Sebelum Tidur. Malam hari ini ada satu kisah menarik yang akan kita renungkan bersama, sekaligus menjadi bahan refleksi di dalam diri kita. Diceritakan suatu kisah yang terjadi di negara Italia, di satu kota yang bernama Florence. Kejadian ini terjadi pada tahun 1835. Ada seorang pria yang mengalami keputusasaan yang sangat dalam. Sepertinya ia sudah kehilangan harapan untuk hidup. Ia penuh dengan kekhawatiran dan tubuhnya sangat lemah karena kurang tidur dan tidak mau makan. Ia juga selalu menghindar dan tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Ia lebih suka menyendiri di tempat sunyi. Satu kali karena merasa sudah begitu buruk keadaannya, ia diperiksa dan diberikan obat penenang. Dokter memeriksanya dengan seksama, yang didapati bahwa ternyata ia dalam keadaan yang sehat walafiat. Dokter menyimpulkan obat yang dibutuhkan oleh pasiennya adalah beristirahat dan bersenang-senang. Jadi ia menyarankan kepadanya untuk menonton sirkus yang sedang mengadakan pertunjukan di kota itu. Ya, hitung-hitung untuk refreshing, happy-happy, agar jiwanya tentram, sukacita, gembira, dan bisa melupakan segala persoalan yang dihadapi.
Dalam grup sirkus itu ada seorang pelawak yang menjadi bintang utamanya. Ia bernama Grimaldi. Grimaldi adalah seorang badut yang sangat lucu, yang mampu menghibur ribuan orang setiap malamnya. Tak mengherankan bila setiap malam ia mampu menarik orang datang berduyun-duyun memenuhi kursi yang tersedia. Kamu harus pergi dan melihatnya. Grimaldi adalah pelawak yang sangat lucu. Ia pasti akan membuat kamu tertawa. Dan saya jamin itu akan menyembuhkan kamu. Demikian kata dokter kepada seorang pria yang sedang mengalami stres berat saat itu. Tapi pria itu menjawab dengan tegas, "Tidak mungkin." Dokternya heran, loh ini dikasih nasihat kok malah dibantah. Dengan putus asa ia melanjutkan, "Dokter, tidak tahukah engkau bahwa Grimaldi itu adalah saya sendiri?" Dokter itu pun terkejut. Saudaraku, sangat ironis bukan? Ternyata banyak orang mengalami hal seperti Grimaldi, yang berusaha untuk menghibur orang lain, yang berusaha untuk menolong orang lain, yang berusaha untuk membantu orang lain, melayani orang lain, tapi ternyata tidak mampu menolong dan menghibur dirinya sendiri. Memang benar, sekalipun Grimaldi mampu menghibur orang lain, namun ia sendiri perlu dihibur. Dan tentunya yang mampu melakukannya hanyalah Sang Penghibur sejati, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mampu mengangkat semua kekosongan dan kehampaan di dalam hidup kita. Saudaraku, ada kisah menarik lain yang terjadi di Amerika. Seorang bintang film yang terkenal. Dia kaya, dipuja banyak orang, sangat terkenal. Satu hari ia ditemukan mati bunuh diri. Dan di dekatnya didapati sebuah surat yang ditulis olehnya, yang berbunyi demikian surat itu. "Aku memiliki segalanya, uang, kawan-kawan, ketenaran, dan keberhasilan. Tapi ada satu yang tidak aku miliki di dalam hidupku, yaitu cinta yang sejati." Bintang film itu adalah Marilyn Monroe. Ia memiliki kehidupan yang menyedihkan. Ia adalah seorang anak yatim piatu dan memiliki masa kanak-kanak yang tidak bahagia. Ia berpindah-pindah dari orang tua angkat yang satu ke orang tua angkat yang lain, dan tidak mendapat perlakuan yang baik dari keluarga angkatnya. Marilyn Monroe bertumbuh menjadi bintang film yang tenar dan sukses, tetapi hidupnya tidak bahagia, sebab ia tidak mendapatkan cinta kasih di dalam hidupnya. Suatu kali, Marilyn Monroe pernah ditanya oleh wartawan, apakah ia pernah merasa dikasihi oleh keluarga angkatnya? Ia menjawab dengan pelan,
Pernah, tapi hanya satu kali. Ketika ibu angkatnya sedang berdandan, Marilyn dipanggil mendekat dan ibunya memberi bedak di pipinya serta menyentuh mukanya. Pada saat itulah Marilyn Monroe merasa sangat dikasihi. Ia menangis saat menceritakan peristiwa yang terjadi puluhan tahun sebelumnya itu. Saudaraku, banyak orang yang mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Walaupun pada awalnya kelihatan berhasil, tapi selalu pada akhirnya menemui jalan buntu. Jika manusia dapat menolong dirinya sendiri, tentunya Bapa tidak akan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi kita. Sekalipun demikian, masih banyak manusia yang mencoba keluar dari masalahnya dengan caranya sendiri. Seperti yang dialami oleh Grimaldi maupun Marilyn Monroe di dalam cerita di atas. Saudaraku, ada beberapa saran yang perlu kita lakukan agar kita mengalami cinta kasih yang sejati di dalam hidup kita. Yang pertama, kita perlu menyadari agar persoalan kita sehingga kita tidak memproyeksikan kepada orang lain. Kita perlu belajar untuk mengerti keadaan orang tua kita dan menerima mereka apa adanya. Kita perlu belajar mengerti keadaan suami atau istri kita dan menerima mereka apa adanya. Kita menerima mertua, menantu, anak, saudara, pendeta, majelis, bos kita, bawahan kita, ya, dan siapapun juga. Menerima mereka apa adanya termasuk segala kekurangannya. Kita juga belajar untuk menerima kekurangan atau kelemahan diri kita sendiri. Lalu membawa diri kita ini kepada Tuhan agar dengan kuasa-Nya Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup kita. Yang kedua, ingat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi kita dengan sempurna kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya sempurna di dalam hidup kita. Semakin kita mengenal pribadi Yesus Kristus, semakin kita mengenal dan merasakan kasih-Nya di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus belajar memberikan kasih kita kepada orang lain. Cara kasih bekerja yaitu semakin dibagikan, semakin berlipat ganda. Kasih yang disimpan tidak akan berkembang. Dengan mengasihi orang lain, maka kita akan berkelimpahan dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau mengalami kecemasan, kesepian, tertekan, merasa ditolak, ditinggalkan banyak orang. Ingat dengan baik, jika orang tuamu menolak engkau, atau siapapun juga menolak engkau, meninggalkan engkau, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ada tertulis di dalam Alkitab Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Ada tertulis di dalam Alkitab, Injil Yohanes pasal 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku, kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Sebab ada tertulis di dalam Alkitab, surat Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas saudaraku, jaminannya pasti di dalam Tuhan ada penghiburan. Dia tidak menolak kita, Dia tidak meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita, Dia melimpahi kita dengan anugerah dan kasih-Nya. Sehingga hidup kita berarti dan berharga. Kalau hari ini engkau kurang kasih sayang, dan kau butuh kasih sayang, undanglah Yesus masuk di dalam hatimu. Dia mencurahkan Roh Kudus, Sang Penghibur Penolong itu, untuk memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, celikkanlah mata rohani kami, agar kami tidak melihat kekurangan diri kami, atau melihat kekurangan kelemahan orang lain. Tapi kami mau belajar untuk menghargainya, menghormatinya. Seperti Tuhan menerima kami apa adanya. Mampukan kami ya Tuhan untuk menanggung segala perkara bersama denganmu. Ampunilah jika kami mengatasi problem kehidupan dengan kekuatan kami sendiri. Sehingga akhirnya kami gagal total. Mulai malam ini kami mau belajar melibatkan Engkau ya Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan tidak meninggalkan kita, saudaraku. Malam ini beristirahatlah, dan damai sejahtera Tuhan melingkupi hidupmu. Hidupmu berharga di mata Tuhan, karena Tuhan mengasihimu. Terimalah kasih Tuhan malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan beberapa komentar yang masuk dari Ibu Cynthia Rusli. Shalom Bunda Arendawati, Pastor Yahya, sehat selalu. Salam kasih dari Bapak Niko Rusli and Fan. Puji Tuhan, terima kasih Tante. Shalom juga, Tuhan memberkati keluarga Tante di Amerika. Selamat malam Pastor and Bunda. Selamat pagi atau menjelang siang ya di sana. Tuhan memberkati. Salam sehat dan tetap semangat. Dari Juniors, shalom Pak, shalom juga bro. Tetap semangat ya bro. Puji Tuhan. Roberto Kolia, juga Wirianti Wur sudah bergabung. Juga hambanya Bapak Pendeta, Bapak Gembala Yusuf Sunari di Salatiga. Tuhan memberkati. Ibu Dona Pasaribu, Tuhan juga memberkati. Mas Joko Pinuli, shalom, malam Pak Yahya, God bless you. Shalom juga Mas, Tuhan memberkati, tetap semangat Mas. Tuhan bela, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati kehidupan kita. Arendawati, istriku tercinta, juga ikut mendengarkan, puji Tuhan. Amin, Yesus penghibur kita yang sejati, haleluya, dari Ibu Cynthia Rusli. Desi Kumala Dewi juga sudah mendengar, bergabung bersama kita. Ibu Rizda Malo, Horas, Tuhan memberkati. Hambanya Pak Paulus, Tuhan memberkati. Selamat melayani Tuhan Pak Paulus, dengan kuasa Roh Kudus menyertai senantiasa. Enilia Jing juga sudah bergabung, Tuhan memberkati. Dari Ibu Cynthia Rusli, tanpa Tuhan kita tidak mampu menyelesaikan persoalan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita membagikan kasih kita kepada sesama. Amin. Dari Ibu Cynthia Rusli, di dalam Yesus
kita mengalami kasih yang tak pernah berhenti. Yes, kasih yang tak berkesudahan. Ampuni kami Tuhan saat kami menyelesaikan persoalan kami dengan kekuatan kami sendiri. Ya, Tuhan memberkati Tante, tetap semangat. Dari Ibu Rizda, Shalom, selamat malam Pak Pendeta Yahya Mulyono, amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi saya dan keluarga saya. Karena tanpa kasih daripada Tuhan Yesus, saya tidak ada sampai saat ini. Thank you Lord. Oh haleluya. Ini deklarasi firman yang luar biasa ya. Shalom Bu Rizda, Tuhan akan selalu mengasihi dan memberkati keluarga Ibu juga. Ibu Cynthia Rusli, libatkan Yesus selalu dalam kehidupan kita apapun keadaan kita. Amin. Sekaligus menjadi closing statement malam ini. Libatkan Yesus selalu dalam kehidupan saya. Apapun keadaan atau persoalan yang saya hadapi. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Haleluya. Sampai ketemu lagi. Besok hari Minggu jam 5 kita ada pendalaman Alkitab seri Kitab Daniel di live Instagram Giakega dan Facebook grup Giakega Official. Tuhan memberkati, selamat beristirahat, sampai bertemu kembali. Shalom.